Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ida Nur Aisyah, nomor induk mahasiswa 233334049, Prodi Ekonomi Pembangunan 6P Karyawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah aplikasi komputer dan statistika menggunakan aplikasi eViews dengan metode regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan Y penjualan, X1 promosi, X2 harga dengan jumlah data sebanyak 30 observasi. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi eViews. Klik File, pilih New, klik Work File. Karena data yang digunakan adalah data biasa dan bukan time series, maka saya memilih unstructured atau undated. Isi jumlah observasinya yang 30, klik OK. Terus kita klik kanan pada bagian Work File, pilih New Object, klik Series. Kemudian kita membuat sesuai dengan variabel Y, berulang lagi X1 dan X2. Nah, untuk input datanya kita tinggal klik variabel Y, klik tombol edit, nanti input data sesuai dengan tabel yang telah disiapkan. Tinggal copy paste. Nah, langkah yang sama dilakukan pada variabel X1 dan X2. Copy lagi, paste lagi. Pastikan data yang dimasukkan itu sesuai. Untuk variabel yang terakhir, X2, Oke, selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. Klik Quick, pilih Estimate Question, kita ketik Y, C, X1, X2, lalu OK. Maka muncul output hasil regresinya. Nah, bisa kita baca.
isinya dimasukkan 2400247 ditambah, bisa di copy, bisa ditulis tangan, 1210517 tambahkan X1 ditambah, kopas lagi boleh, X2 02849110 ditambah X2. Nah, bisa kita interpretasi. Nah, konstanta sebesar 2400247 menunjukkan bahwa apabila promosi X1 dan harga X2 dianggap konstan, maka penjualannya tetap sebesar angka yang sama. Untuk koefisien X1 sebesar 1210517 menunjukkan bahwa setiap kenaikan promosi sebesar 1 satuan akan penjualan sebesar 1210517 satuan akan meningkat Nah, hal ini menunjukkan hubungan positif. Nah, untuk koefisien X2 sebesar, kita kopas 0284910, menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan akan meningkatkan jualan sebesar 0284910 satuan. Hubungannya juga bersifat positif. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Nah, bagian ini ada uji normalitas. Untuk uji normalitas dilakukan dengan langkah klik view, pilih residual diagnostik, lalu histogram normalitas. Nah, dari histogram terlihat residual mendekati distribusi normal. Kita copy, kembali ke Word kita, paste, sudah dipaste, lalu kita jelaskan. Kita bisa lihat
Berdasarkan histogram normality test diperoleh nilai probabilitas Chercopera. Nah, dari kriterianya, bila prop lebih besar 0,05 data berdistribusi normal. Bila kurang, data tidak terdistribusi normal. Nah, dari hasil histogram normality test, residual model mendekati distribusi normal, sehingga model cukup baik digunakan dalam uji atau penelitian ini. Nah, langkah berikutnya yaitu uji multikoliniaritas. Untuk itu kita klik View, pilih Covariance Analysis, lalu Variance Inflation Factor. Nah, terlihat hasilnya ada FIF X1 dan X2. Kita copy, paste di lembar kerja Word. Ya. Bila sudah, kita tuliskan hasil yang didapatkan sesuai dengan yang didapat dari uji. Kita masukkan sesuai dengan FIF X1 1085907 sama dengan X2. Nah, untuk penjelasannya, bila FIF itu kurang dari 10, tidak terjadi multikoliniaritas. Tapi kalau lebih dari 10, terjadi multikol. Nah, karena FIF nilai FIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10, maka menunjukkan bahwa antar variabel atau model tidak mengalami multikoliniaritas. Nah, untuk uji selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Untuk itu kita klik View, Residual Diagnosis, klik Heteroskedasticity Test, pilih White. Nah, untuk itu langsung muncul hasilnya, terdapat prop J-square terbaca 0,0454. Kita copy, lalu paste di lembar Word. Kita tandai. Lalu kita masukkan di hasil, bila propnya J-square itu 0,0454. Nah, bila prop itu lebih besar dari 0,05, tidak terjadi hetero. Tapi bila kurang dari 0,05, terjadi hetero. Nah, kita enter
interpretasi nilai probabilitas sebesar 0,0454 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa dalam model itu terjadi hetero, artinya varians residual tidak konstan pada setiap pengamatan. Nah, untuk selanjutnya uji autokorelasi. Untuk langkahnya kita klik lagi view residual diagnostic, klik lagi serial correlation LM test. Nah, kita oke aja, kita copy hasilnya ke Word. Oke, kita paste. Paste pada bagian uji autokorelasi. Nah, bisa dilihat di hasilnya. Pada probe G-square itu hasilnya 0,4014. Kita tandai dan kita masukkan di hasil 0. Maaf, penulisannya salah. 0,4014. Nah, karena kriteria lebih besar 0,05 itu tidak terjadi, dan bila lebih kecil dari 0,05 itu terjadi autokorelasi. Karena 0,4014 itu lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Dan residual antar pengamatan tidak saling berhubungan. Oke, bila sudah, uji selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji T parsial. Masuk ke reviews lagi. Masuk ke hasilnya saja. Tadi untuk hasilnya X1 dimasukkan. Sesuai dengan hasilnya, X1 0,00000 dan X2 0,0002. Nah, sesuai dengan kriteria, bila lebih kecil dari 0,05 itu signifikan, tapi bila sebaliknya itu tidak signifikan. Nah, X1 kita masukkan 0,04 kali, itu lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh signifikan. Nah, bila X2 0,002 itu lebih kecil juga dari 0,05, maka hasilnya berpengaruh juga. Berpengaruh signifikan. Nah, untuk uji selanjutnya ada uji F simultan. Bisa kita lihat dari hasilnya tadi. Untuk probe F-nya itu 0,000000. Nah, karena kriteria probe lebih kecil dari 0,05 itu signifikan, bila sebaliknya itu tidak signifikan, kita interpretasi nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000 tidak lebih kecil dari 0,05,
sehingga variabel promosi dan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Nah, untuk selanjutnya koefisien determinasi. Untuk hasilnya tadi kita masukkan R square 0,99974. Nah, kriterianya semakin mendekati 1, model semakin baik. Kita interpretasi nilai R square sebesar dimasukkan tadi, copy paste aja, menunjukkan bahwa 99,97% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variabel promosi dan harga. Sedangkan sisanya sebesar 0,03%. Sisa dari 99,97% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nah, kesimpulan dari semua uji yang telah kita lakukan yaitu promosi X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Untuk yang kedua, hasil X2 berpengaruh positif juga dan signifikan terhadap penjualan. Nah, untuk ketiga, secara simultan, promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Untuk yang keempat, model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik dengan nilai R sebesar 99,97%. Nomor 5, model tidak mengalami multikolinearitas atau dan autokorelasi. Untuk nomor 6 yang terakhir, namun model masih mengalami heteroskedasitas. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.